Anda masih bersama kami, kita akan langsung menyapa para narasumber yang sudah bergabung. Ada sejumlah narasumber, ada pakar hukum, pakar tindak pidana pencucian uang Bu Yenti Ganarsi, ada mantan Kepala PPATK Pak Yunus Hussein, dan juga ada peneliti ICW Kurnia Ramadana, nanti akan bergabung juga Koordinator Maki Boyamin Saiman. Selamat sore Bapak Ibu. Saya ingin ke Pak Yunus Hussein dulu. Pak Yunus Hussein, sekarang kan sudah masuk penyelidikan, ada penghentian aktivitas rekening, 40 rekening yang dihentikan aktivitasnya oleh PPATK. Ini kalau dulu Bapak melacak kasus-kasus seperti ini, bagaimana Pak men-trackingnya lagi? Caranya bagaimana untuk kemudian membongkar aliran dana yang ilegal seperti yang diduga dilakukan oleh Rafael Alun ini? Jadi pertama, istilah yang tepat itu penghentian sementara. Itu diatur di Undang-Undang ya, 8/2010 ya. Bukan pemblokiran ya. Dan ini bukan upaya paksa, belum ke penyidikan. Terus yang kedua, angka mutasi 900 miliar itu hati-hati. Itu bukan saldonya, bukan uang yang ada segitu. Mutasi itu artinya transaksi debit kredit, bisa uang keluar masuk, bisa double counting, bisa triple counting. Jadi uangnya tidak segitu sebenarnya, belum tentu segitu. Jadi itu mutasi, maka istilahnya kan mutasi, bukan saldo. Bukan saldo, itu hati-hati juga ya, bukan sebesar itu sebenarnya. Misalnya dulu pernah terjadi di pasar modal, masuk uang 12M, beli saham. Dijual lagi, beli Litiko reksadana, dijual lagi, beli Sun. Berapa jumlahnya? 12M, bukan 36, walaupun 3 kali muter-muter gitu. Jadi harus bisa mengerti istilah yang dipakai, ini mutasi, bukan saldo ya. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana cara menelusuri? Kita di PPATK ada database ya, dari berbagai macam transaksi ya, 6 laporan transaksi. Bisa pakai LKPN juga, kita bisa minta dari luar negeri, dari mana aja. Kemudian kita pakai aplikasi ya. Kalau dulu namanya Visual Link, sekarang namanya GoAML. Jadi kalau dipakai aplikasi, kemudian digali dari database, itu akan ketahuan. Misalnya menyangkut nama yang bersangkutan, akan kelihatan transaksi dengan siapa saja. Berapa, kapan, apa identitasnya, dan dari mana uang itu, dan pergi kemana. Minimal kita lihat 2 step ke belakang, 2 step ke depan. Tapi kalau uangnya jalan terus ya, dikejar terus ya. Itulah caranya mengejar dengan aplikasi, follow the money. Jadi bukan manual kerjanya dengan aplikasi yang sudah tentu dibayar. Orangnya mengoperasikan itu, analis itu juga udah dididik ya, punya kompetensi khusus untuk menganalisis transaksi keuangan setelah mereka mengidentifikasi hasil kejahatan. Kurang lebih begitu caranya. Oke, Pak, artinya dengan aplikasi tadi yang Pak Yunus sampaikan itu sudah bisa langsung mengetahui ya sumber dananya dari mana, kemudian aliran dananya kemana saja? Kalau sumber dana dia datang dari mana, terus pergi kemana, kalau sepanjang itu melalui sistem itu udah ketahuan ya. Tapi idealnya transaksi ini harus digabungkan dengan komunikasi. Misalnya hasil pemeriksaan orang, hasil sadapan oleh KPK, itu semuanya akan berbunyi lebih bagus lagi. Bahwa transaksi ini misalnya dimaksudkan untuk apa. Jadi tidak cukup hanya berdasarkan transaksi saja, karena LHPPATK itu kurang lebih sistematikanya pertama bagaimana kasus posisi, bagaimana profil pejabatnya, bagaimana hasil analisis, dan bagaimana kesimpulan. Tapi akan lebih baik lagi kalau ini digabungkan dengan hasil penyelidikan KPK yang udah mewawancarai beberapa saksi, beberapa orang ya, sehingga akan lebih berbunyi transaksi itu dikaitkan dengan komunikasi. Itu yang paling bagus. Tadi sempat disinggung juga bahwa ada rekening dari badan hukum biasanya Pak. Kalau badan hukum ini biasanya terkait dengan apa sih Pak kalau di PPATK ini Pak? Jadi biasanya orang menyamarkan asal-usul harta yang berasal dari tindak pidana itu. Dia bisa pakai KTP orang lain, bisa pakai KTP palsu, bisa pakai badan hukum, pakai korporasi. Dia bisa sembunyi di balik korporasi. Memang cara paling utama dalam cuci uang di dunia ini namanya concealment within business structure. Sembunyi di balik korporasi yang dia kendalikan. Itu salah satu modus sebenarnya dari upaya TPPU. Oke, baik. Saya mau ke Bu Yanti dulu. Ini menarik ya, kalau tadi kita coba merangkum apa yang disampaikan oleh Pak Yunus, kemudian juga ada Pak Nasir sebelumnya, bahwa
kita tahu sekarang ini kan proses yang sedang berjalan adalah proses penyelidikan di KPK ya, Bu Yanti ya. Tapi satu sisi PPATK mengatakan bahwa ada dugaan TPPU di sini. Nah, apakah dengan dua variabel ini bisa kemudian Rafael CS ini dijerat dengan TPPU? Iya, kan ini ada perkara ini kan munculnya dari LHKPN yang mencurigakan gitu ya, dan kemudian ada juga dukungan data dari LHA dari PPATK. Nah, dengan sendirinya masuknya itu dari TPPU dulu, memang begitu. Oke. Karena kali ini ya beda dengan yang putusan Mardhani Manning hari ini ya, bahwa korupsi kemudian TPPU-nya malah belum, korupsinya udah inkrah. Tapi dengan munculnya money laundering, undang-undang pencucian uang dan konvensi pencucian uang itu justru kita bisa masuk dengan penyidikan TPPU, nanti kita harapkan akan ketemu kejahatan asalnya gitu. Jadi memang begini, jadi ada LHA dari PPATK, kemudian PPATK sudah mengambil langkah, kan memang pasal 65 itu kan PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menunda transaksi paling lama 5 hari dan bisa diperpanjang 15 hari, kan gitu ya. Minta kepada banknya kalau memang itu di bank. Itu kan dapat meminta dan ternyata sudah dilakukan. Menurut berita ya sudah dilakukan bahwa ada 400 rekening atau berapa itu. Jadi memang masuknya dari situ, masuknya dari dugaan TPPU dan kemudian nanti muncul kejahatan asalnya sebelum dilimpah ke penuntutan, sebelum limpah ke tahap 2 harus sudah ada kejahatan asalnya begitu, sehingga nanti di pengadilan baru ada pembuktian terbalik gitu. Jadi ya bukan sekarang nggak ada kejahatan asalnya, ada, tapi masuknya penyidikan memang TPPU saja. Oke. Itu bisa, tapi nanti begitu didalami muncullah kejahatan asalnya, misalnya korupsinya itu boleh jadi KPK dan karena itu bisa dilanjut kepada limpah ke penuntutan, itu sudah 2 kejahatan sekaligus. Oke, baik. Tapi ini masuknya dari TPPU. Ya, Nah, Bu beda Yanti. dengan kasus yang baru saja diputus itu masuknya dari korupsi dulu, gratifikasi, kemudian sudah inkrah malah baru cari TPPU. Nah, itu dia. Itu kan juga menyalahi pasal 75. Itu dia Bu Yanti yang ingin saya tanyakan. Karena begini, ada perspektif yang kemudian mengemuka, yang menjadi diskursus juga berkaitan dengan TPPU. Karena kalau kita tahu di Indonesia ini kan, ini perspektif ya, terutama dari pihak KPK juga sempat mengatakan bahwa sebelum masuk ke TPPU harusnya didalami dulu ada atau tidaknya dugaan tindak pidana korupsi di sana, baru bisa dijerat dengan TPPU. Karena logikanya adalah kita harus menelusuri dulu asal muasal dananya, baru kemudian aliran dananya. Itu gimana, Bu Yanti? Ya, itu kronologisnya memang begitu yang dilakukan oleh para tersangka terdakwa adalah memang dia korupsi dulu misalnya, atau dia menjual narkotika dulu, baru dia dapat uangnya digunakan. Itu memang modusnya mereka. Tetapi strategi penegakan hukum kan tidak mengikuti modus. Strateginya juga muncul strategi ketika kejahatan asalnya itu tidak menimbulkan atau sulit sekali dilacak, maka muncullah rejim ini, yaitu ketika kita hadang, orang-orang yang melakukan kejahatan keuangan itu mungkin bisa mengelabui, tidak meninggalkan jejak untuk kejahatan asalnya, tetapi ketika dia menikmati hasil kejahatannya dengan cara dia mentransferkan, membelanjakan, atau bahkan pihak lain yang menerima, bisa masuk TPPU-nya. TPPU-nya jaga di situ, menjaga untuk mengungkap kejahatan asalnya. Jadi itu nanti ketika akan membuat surat dakwaannya. Surat dakwaannya memang setelah diketemukan awalnya masuk dari TPPU, kemudian diketemukan kejahatan asalnya, dalam susunan surat dakwaannya baru nanti dibalik, yaitu dakwaan pertama adalah kejahatan asal dan dakwaan kedua adalah TPPU. Begitu. Baik. Jadi jangan mengikuti modus, jangan mengikuti kemauannya pelaku ya. Jadi kita harus punya strategi. Biasanya strategi itu tidak sama dengan modusnya begitu, strateginya kita harus lawan gitu. Oke, sudah membahas masalah kejahatan asal yang kemungkinan adalah diduga korupsi atau gratifikasi. Mas Kurnia, mungkin ada analisa mengenai modus-modus gratifikasi dan juga korupsi di perpajakan ini seperti apa sih sebenarnya dari ICW yang sudah teliti? Ya, saya rasa di sini menjadi penting untuk menelusuri lebih lanjut bagaimana tadi yang dibincangkan strategi penindakan yang akan dilakukan oleh KPK. Karena kalau kita melihat sekilas dari konteks peristiwa Rafa itu, maka dalam konteks dugaan tindak pidana korupsinya ada pasal 12B besar yang
kemungkinan dapat disematkan terkait dengan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi. Dan kalau disematkan juga dalam konteks undang-undang tindak pidana pencucian uang, sebenarnya bisa diperlebar bukan hanya kepada Rafael saja sebagai pelaku aktif, karena ada pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang terkait dengan pelaku pasif yang juga bisa dijerat. Namun kalau dilihat dalam konteks korupsi perpajakan secara umum, yang paling sering terlihat yang selama ini ditangani oleh KPK juga adalah konteks pemberian suap dan juga gratifikasi ketika petugas pajak menerima dari wajib pajak untuk menurunkan jumlahnya atau bahkan menghapus. Itu yang paling sering terlihat. Dan kalau kita berkaca ke belakang, seandainya Rafael ini benar terjadi tindak pidana korupsi berupa gratifikasi yang juga ada pencucian uang, ada mekanisme pembalikan beban pembuktian yang nanti menarik. Ketika itu tidak bisa dijelaskan, maka harta kekayaan dapat dirampas untuk negara. Dan juga yang perlu kita perhatikan adalah seandainya KPK melakukan atau meningkatkan ke tingkat penyidikan, kasus ini penting untuk diperhatikan oleh masyarakat. Kenapa menjadi penting? Kalau kita berkaca ke belakang, ada kasus Anin Prayitno, salah satu pegawai pajak juga, di mana salah satu tindakan KPK saat melakukan upaya paksa berupa penyitaan, ada barang bukti yang hilang. Maka dari itu di sini kecermatan dari pegawai KPK, terutama penyidik dan masyarakat juga penting untuk memperhatikan penanganan perkara ini. Demikian. Oke, baik. Kurang lebih sebenarnya saya kurang mendengar jelas karena tadi terlalu berisik ya Mas. Tapi saya coba tangkap apa yang disampaikan oleh Mas Kurnia tadi. Ada potensi bahwa Rafael CS ini bisa dijerat dengan pasal gratifikasi dan juga korupsi. Nanti kita akan elaborasi lebih lengkap ya Alfat ya. Kita jeda dulu, kami kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang.